Peristiwa Gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965 menjadi salah satu peristiwa kelam sepanjang sejarah revolusi di Indonesia. Gerakan 30 September merupakan puncak dari gejolak politik di Indonesia yang melibatkan Angkatan Bersenjata Indonesia, yaitu pasukan Cakrabirawa, TNI, dan PKI. Hingga saat ini, penafsiran mengenai motif dan tujuan di balik gerakan ini masih menjadi perdebatan di semua kalangan. Gerakan ini terjadi pada malam hari di tanggal 30 September 1965 dengan pengoperasian penangkapan 6 orang jenderal dan 1 orang perwira. Kemudian, keesokan harinya di tanggal 1 Oktober 1965, gerakan ini mengumumkan bahwa telah berhasil mengambil alih kekuatan TNI. Akan tetapi, upaya tersebut digagalkan oleh Soeharto. Upaya penumpasan PKI yang pertama adalah dengan menaklukkan penangkapan terhadap para pimpinan PKI yang dimulai di Jawa Tengah pada tanggal 18 Oktober 1965 di bawah pimpinan Letkol Sarwo Edi atas perintah Soeharto. Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi pertama penumpasan PKI dikarenakan basis PKI berasal dari daerah tersebut, dan Aidit yang diduga sebagai dalang utama gerakan 30 September melarikan diri ke Jawa Tengah. Aidit berhasil ditangkap pada tanggal 22 November 1965 di Solo, dan setelahnya Aidit dieksekusi mati oleh Angkatan Bersenjata. Setelahnya, penumpasan anggota PKI terus berlanjut di berbagai daerah seperti Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan berlangsung hingga tahun 1966. Pasca terjadinya peristiwa ini, keadaan di Indonesia sangat kacau dan terjadi berbagai kerusuhan di daerah-daerah. Angkatan militer menduga bahwa gerakan ini dilakukan oleh PKI sebagai dalang utamanya, sehingga mereka mulai menyebarluaskan propagandanya kepada masyarakat. Pasca peristiwa tersebut, orang-orang anti komunis banyak menangkap orang yang diduga sebagai anggota PKI. Mereka ditangkap untuk dimasukkan ke dalam sel untuk diinterogasi, bahkan ada yang sampai dibunuh. Upaya pertama yang dilakukan militer adalah dengan mengumpulkan 2 batalion yang terlibat dalam peristiwa penculikan untuk segera menyerahkan diri. Gerakan 30 September di tahun 1965 menimbulkan berbagai dampak besar, baik secara politik maupun sosial. Selain itu, gerakan ini meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat sipil. Adapun dampak dari gerakan 30 September 1965 ini, diantaranya yang pertama, pembunuhan terhadap orang yang diduga anggota PKI. Pembunuhan massal ini terjadi karena kewenangan absolut dan dipandang sebagai langkah penting guna menghancurkan PKI. Target pembunuhannya adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota PKI dan orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan komunis. Hal ini berdampak pada penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa adanya proses hukum, dan penyiksaan, serta ratusan bahkan jutaan orang dibunuh selama kurun waktu 1965 sampai 1966. Pembunuhan ini berlangsung sangat kacau di Jawa Tengah, karena para petinggi-petinggi PKI yang melarikan diri diburu dan ditangkap oleh Angkatan Bersenjata. Anggota PKI ini dibunuh dengan cara ditembak di kamp-kamp konsentrasi dan beberapa di antaranya tidak diketahui kuburannya karena mereka dianggap sebagai pemberontak. Upaya penumpasan terhadap PKI ini berdampak pula pada keluarga korban yang mendapatkan sanksi sosial setelah adanya tuduhan sebagai keluarga anggota PKI dan dicap sebagai keturunan PKI. Tak jarang banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa mengakses pendidikan. Dampak yang kedua adalah pembubaran PKI. Upaya pembersihan terhadap anggota PKI dan orang-orang yang pro dengan PKI telah berlangsung. Hingga akhirnya pada tanggal 12 Maret 1966 terdapat keputusan Presiden Garing Pangti, ABRI Garing Mandataris MPRS Garing PBR nomor 1 bulan 3 1966 yang memuat putusan mengenai pembubaran dan pelarangan PKI beserta bagian-bagian organisasi di tingkat pusat hingga daerah, serta organisasi yang berada di bawah naungannya. Keputusan tersebut merupakan wewenang pertama Soeharto sebagai pengembangan dari Surat Perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar yang diperintahkan langsung oleh Presiden Soekarno. Perintah tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan dan menyatakan bahwa PKI melakukan tindak kekejaman dan dianggap telah berkhianat kepada rakyat dan negara. Selain itu, rakyat yang menjunjung tinggi nilai ideologi Pancasila mendesak untuk segera membubarkan PKI.
Keputusan pembubaran PKI tentu saja disambut gembira dan upaya tersebut dianggap sebagai tindakan untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara. Dampak yang ketiga adalah terbentuknya Orde Baru. Kekuasaan Soeharto bermula dari dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret oleh Presiden Soekarno dan pada saat itu kekuasaannya bersifat tak terbatas. Wewenang yang pertama kali dilakukan oleh Soeharto adalah dengan membubarkan dan melarang PKI. Setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, situasi politik semakin memburuk dan terjadi demonstrasi besar-besaran. Super Semar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno sebagai surat perintah kepada Soeharto untuk melakukan pengamanan langkah saja, bukan sebagai pengalihan kekuasaan. Surat perintah ini pada awalnya terdapat perdebatan dan salah paham antara Presiden Soekarno dan Soeharto. Presiden Soekarno menganggap bahwa Soeharto salah mengartikan isi dari Super Semar dan mengambil tindakan untuk membubarkan PKI. Pembubaran PKI sendiri sudah diinginkan Soeharto sejak lama, namun hal itu tidak pernah disetujui oleh Presiden Soekarno. Wewenang tersebut merupakan langkah awal Soeharto untuk menghilangkan dukungan utama Presiden Soekarno. Kemudian Soeharto membentuk Kabinet Ampera dan Soekarno membubarkan Kabinet Dwi Kora II. Ketetapan tersebut berdasarkan pada Ketetapan MPRS nomor 13 PRS 1966. Kemudian dalam pelaksanaannya Presiden Soekarno bertindak sebagai pimpinan pemerintah, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintah, sehingga muncul dualisme kepemimpinan nasional. Soeharto sendiri banyak menjalankan tugas pemerintahan jika dibandingkan Presiden Soekarno. Hingga pada akhirnya Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya dan Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden melalui sidang MPRS 1967 dan menandai awal dari pemerintahan Orde Baru.